Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Komdat Nirkabel ya. Ya, oke. Pagi ini kita lanjutkan kuliah kita pagi ini tentang access point ya. Oke, bahan dari kuliah ini saya ambilkan dari buku ini ya, buku Wi-Fi for Enterprise. Karangan Nathan J. Muller. Ya, semuanya saya copy paste dari buku ini ya, sehingga ya access point-nya pakai bahasa Inggris seperti ini ya. Oke ya, jadi access point ini adalah yang komponen yang kita perlukan ya pada saat kita mengakses wireless LAN gitu ya. Ini mungkin semacam komponen intinya gitu ya, komponen utama lah ya di wireless LAN gitu ya. Nah, jadi untuk hampir semua ya wireless access point ini memiliki cara setting yang hampir sama gitu ya. Semua komponen-komponen yang harus kita set di dalam access point itu relatif sama antara satu access point dengan access point yang lain gitu ya. Oke, nah setting access point ini ya, jadi access point ini biasanya dia yang baru ya, access point yang baru ini biasanya dia di dalamnya sudah terdapat settingan dari pabrikannya gitu ya, settingan defaultnya dari pabrikannya gitu ya. Nah, kemudian access point ini bisa dipakai untuk keperluan di rumah ataupun di perkantoran gitu ya. Nah, kalau kita gunakan untuk perkantoran sih biasanya kita setting secara lebih spesifik gitu ya, secara lebih spesifik lagi, kemudian supaya lebih efisien dan bisa sesuai dengan atau sejalan dengan jaringan existing di dalam perkantoran atau kampus gitu ya. Nah, kemudian untuk konfigurasinya atau settingnya sendiri itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan web browser atau menggunakan konsol gitu ya. Tapi lebih banyak sih kalau akses point sekarang ini ya, kita menggunakan web browser ya. Nah, di situ ada beberapa parameter gitu ya, parameter yang bisa kita set atau kita sesuaikan gitu ya dengan jaringan existing. Nah, kemudian access point ini memiliki MAC address default gitu ya, MAC address default dan IP address default. Nah, IP address ini biasanya kita gunakan untuk mengakses ini gitu ya, konfigurasi yang berbasis web itu tadi gitu ya. Kita gunakan untuk mengakses konfigurasi yang berbasis web. Nah, kemudian IP address ini juga bisa kita ganti gitu ya. Tidak pakai defaultnya juga bisa kita ganti, tapi ya kita harus masuk ke dalam ini konfigurasi web konfigurasinya gitu ya. Kemudian kita ganti IP address defaultnya itu juga bisa. Jadi kita sesuaikan dengan IP address kantor gitu ya misalkan ya. Biasanya sih IP address default ya kalau di D-Link misalkan ya, kalau nggak salah 192.168.0.1 gitu ya, atau belakangnya 254 itu juga ada gitu ya, atau ada juga 192.168.1.1 itu juga ada gitu ya default addressnya. Nah, ini merek apa ini lupa saja. Yang D-Link biasanya menggunakan alamat seperti ini gitu ya.
Nah biasanya sih di boxnya terlihat sini ya, ini IP address ini di boxnya dia terlihat, boxnya atau di AP-nya sendiri ya, AP di bagian belakang gitu ya, belakang access point, di bagian belakang access point itu dia akan terlihat IP address yang defaultnya apa, kemudian username password untuk mengakses access point itu apa, itu terlihat di situ di belakangnya gitu. Kalau di D-Link itu di belakangnya. Nah, untuk mengganti IP address kita bisa ganti pakai manual atau kita bisa ganti pakai ini DHCP gitu ya. Nah, untuk mengakses tool yang berbasis web di access point, kita defaultnya atau biasanya kita menggunakan kabel gitu ya, kabel UTP kategori 5 atau 6 itu, kemudian kita sambungkan ke access point gitu ya, ke port UTP nya access point gitu ya. Kalau ada 4 port itu ya kita colokkan di salah satunya gitu ya. Kadang ada 4 port, kadang ada 1 port saja gitu ya. Biasanya 2 itu gitu ya. 4 port atau 1 port gitu ya. Oke, kalau 4 ya sebenarnya fungsinya sama aja. Yang 4 port atau 1 port itu nanti kita pertama kali konfigur, kita colok di situ gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai setting port itu kita koneksikan ke jaringan LAN gitu ya, jaringan LAN existing. Oke. Oke, sebentar. Oke. Kemudian kalau sudah kita sambungkan laptop yang kita miliki untuk mengakses tool tadi, harus kita sesuaikan IP address-nya supaya satu jaringan dengan IP address di access point gitu ya. Kalau di sini dicontohkan IP address default access point-nya adalah sekian gitu ya, sekian. Berarti IP laptop kita ya kira-kira 192.168.0 berapa gitu ya. 01 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 51 boleh, 52 boleh, dan seterusnya. Nah, baru ini kalau kita laptop sudah kita beri IP address ini, kemudian kita bisa mengakses ini gitu ya, mengakses webnya access point gitu ya. Nah, kemudian itu kita buka pakai web browser gitu ya. Kemudian biasanya kita diminta untuk memasukkan username password gitu ya. Username passwordnya kita masukkan, kemudian baru tool tadi bisa terbuka gitu ya. Mungkin saya yakin mungkin sebagian besar, mungkin separuh lebih ya dari Anda sudah pernah mengakses, melakukan setting access point gitu ya. 50%-nya mungkin belum gitu ya. Oke, nah setelah masuk bisa login dengan username password tadi, kita bisa melihat gitu ya listing MAC address dari komputer mana saja yang sekarang sedang connect di access point itu gitu ya. Itu bisa kita lihat. Oke, lanjut. Nah, kemudian hal pertama yang bisa kita setting adalah SSID gitu ya, atau singkatan dari Service Set Identifier. Nah, SSID ini tidak lain adalah nama access point-nya gitu ya, nama access point yang nanti bakal tampil di daftar access point di perangkat kita yang berbasis wireless LAN gitu ya. Itu kita sebut sebagai SSID gitu ya. SSID ini bebas namanya gitu ya, namanya bebas, yang penting dia ada terdiri dari alfanumerik gitu ya, alfanumerik gitu ya, ABC dan angka gitu ya, ABC dan angka. Kita kasih underscore juga bisa gitu ya, tapi biasanya kita lebih enak kita pakai huruf atau angka
atau campuran gitu ya, campuran huruf dan angka gitu ya, dan namanya tidak usah terlalu panjang gitu ya, cukup nama yang simple saja gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian klien kalau pengen connect ke access point itu gitu ya, itu harus menggunakan SSID yang sama gitu ya, menggunakan SSID yang sama. Nah ini kalau di klien sih kita relatif mudah gitu ya settingannya ya, kita tinggal memilih access point aja sudah beres gitu ya, kita sudah connect gitu ya. Nah itu SSID ya. Kemudian ada lagi settingan yang bisa kita set, yaitu set system name gitu ya, tapi system name ini tidak berpengaruh pada kinerja access point gitu ya, ini hanya digunakan sebagai identifikasi untuk keperluan administrasi peralatan jaringannya gitu ya. Ini cukup membantu gitu ya kalau kita harus melakukan maintenance gitu ya terhadap access point itu. Sistem name namanya ini bebas gitu ya, tidak harus satu kata gitu ya, boleh beberapa kata membentuk satu kalimat juga boleh. Contohnya inilah, contohnya kunting departemen atau conference room A1 gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai sistem name. Atau campuran antara merek access point gitu ya dengan nama ruang gitu ya, itu juga bisa. Nah sekali lagi, sistem name ini dia tidak berpengaruh pada kinerja access point gitu ya, dia hanya membantu pada saat kita melakukan pekerjaan administratif gitu ya terhadap peralatan jaringan. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita set adalah radio channel atau kanal radio gitu ya. Jadi access point ini biasanya secara default dia sudah terset gitu ya pada satu channel tertentu gitu ya, channel tertentu gitu ya. Kita bisa langsung pakai channel itu gitu ya, tapi untuk optimalisasi gitu ya biasanya kita harus melihat dulu gitu ya di sekitar situ access point tersebut menggunakan channel berapa gitu ya. Nah kemudian setelah kita tahu yang lain pakai channel berapa, nah kita pakai channel yang berbeda gitu ya, kanal radio yang berbeda, channelnya berupa angka gitu ya, dari 1 sampai 11 gitu ya biasanya. Nanti dari 1, nah jadi channel 1 nanti dia punya frekuensi sendiri, channel 2 frekuensi sendiri, 3 sendiri gitu ya, gitu seterusnya. Nah kita set kanal radio ini supaya tidak sama dengan kanal radio di access point terdekat, di access point terdekat ya. Kita menghindari itu ya, karena kalau sama nanti biasanya akan menurunkan kinerja gitu ya, kinerja dari masing-masing access point gitu ya, karena menggunakan frekuensi yang sama gitu ya. Nah untuk protokol 802.11b gitu ya, itu standarnya ada 14 frekuensi, ada 14 kanal frekuensi gitu ya, 14 kanal. Kalau berdasarkan buku ini gitu ya, itu disarankan menggunakan kanal 1, 6, 11 gitu ya, 1, 6, 11. Mungkin karena ini jarak ini seperti ini ya, 1, 6, 11 itu seperti ini kanal ini kanal 1, kanal 1, kanal 6, kanal 11 gitu ya. Nah ini kita lihat jaraknya ini cukup jauh nih antar kanal gitu ya, ini adalah jarak antar kanal gitu ya, jaraknya adalah 25 MHz gitu ya. Nah ini akan mengurangi kemungkinan interferensi gitu ya, overlap antara dua kanal gitu ya, kalau jaraknya cukup jauh gitu ya, jarak cukup jauh 1, 6, 11 gitu ya, itu jarak kanalnya cukup jauh.
Nah, contohnya seperti inilah ya. Ini adalah contoh gedung 3 lantai. Satu lantai itu ada 3 access point gitu ya. Lantai 1 dia pakai channel 1 di sini, 6 di tengah, 11 di paling kanan. Lantai 2 kemudian itu kita acak lagi gitu ya. 6 di sini, 11 di tengah, 1 di sini gitu ya. Kemudian lantai 3 ini dia channel 11 di sini, 1 di sini, 6 di sini, dan seterusnya nih. Nah, ini dengan konfigurasi seperti ini lumayan mencegah ini ya, interferensi antara kanal gitu ya, karena ini menggunakan kanal yang berbeda, berarti frekuensi yang berbeda pula. Oke. Ya, jadi kanal radio ini dia berpusat pada 2,4 GHz ya, dan 5 GHz ya. Nah, kemudian ini nanti di sekitar 2,4 ini dia akan di breakdown lagi menjadi 11 kanal gitu ya, menjadi 11 kanal. Oke. Kemudian berikutnya adalah MAC filtering ya. Kalau kita perlu tambahan security, kita bisa tambah dengan MAC filtering gitu ya. MAC filtering. Nah, MAC filtering ini adalah daftar MAC address yang boleh gitu ya mengakses access point gitu ya. Ini masuk dalam access control list gitu ya. Daftar MAC address yang boleh mengakses AP gitu ya. Nah, ini untuk jaringan kecil ini mungkin akan lumayan bermanfaat ya, untuk jaringan yang kecil. Tapi kalau jaringannya sudah jaringan perusahaan gitu ya, maka MAC filtering ini menjadi tidak efektif gitu ya, karena pekerjaan administratifnya menjadi lebih besar gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini MAC filtering ini juga mudah dibobol gitu ya, mudah dibobol oleh orang yang tidak punya akses di access point gitu ya, dengan memainkan ini MAC address dari klien-klien lainnya gitu ya. Oke. Jadi untuk MAC filtering ini sebenarnya kurang efektif gitu ya, untuk security kurang efektif gitu ya. Karena laptop lain dengan mudah melakukan sniffing kemudian menduplikat gitu ya MAC address-nya. Oke, kemudian setting autentikasi gitu ya. Autentikasi ini maksudnya autentikasi klien ke access point gitu ya. Ada 2 model, yaitu open authentication dan share key gitu ya. Open authentication ini defaultnya gitu ya, jadi semua klien boleh connect gitu ya ke access point gitu ya, itu kita sebut sebagai open authentication gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah share key gitu ya. Jadi antara klien dan share access point itu menggunakan enkripsi dekripsi dengan share key gitu ya, dengan kunci bersama. Nah, nanti tergantung situasi gitu ya, kita bisa pakai open atau kita bisa pakai share key gitu ya. Yang open ini biasanya kalau yang mengakses AP itu banyak orang gitu ya, kita pakai open. Tapi kemudian nanti akses internetnya kita harus memasukkan username password gitu ya, untuk mendapatkan akses ke internet. Kemudian yang cara kedua adalah menggunakan share key, kunci bersama gitu ya. Kunci bersama ini untuk enkripsi dekripsi antara klien ke AP gitu ya, itu kita sebut sebagai share key gitu ya. Share key ini ada kita bisa pakai WEP ya. Pada saat buku ini dibuat, teknologinya masih WEP. Nah, sedangkan yang sekarang adalah menggunakan ini WPA to PSK gitu ya.
Ini yang WPA atau PSK ini yang sekarang dipakai gitu. Ini relatif lebih tahan terhadap sniffing gitu ya, sniffing hacker. Cuma ini saya belum punya bahannya ini ya untuk WPA atau PSK ini. Tapi yang sekarang dipakai adalah standarnya adalah ini WPA atau PSK gitu ya. Seingat saya ya. Seingat saya ini yang terakhir adalah ini gitu ya. Saya belum tahu untuk akses point terbaru gitu ya. Apakah ada teknik enkripsi yang lebih canggih lagi gitu ya daripada WPA atau PSK gitu ya. Mungkin akses point tahun 2020 gitu ya. Saya belum pernah melihat gitu ya, karena barangnya juga nggak ada gitu ya di kantor. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah akses point ini bisa kita set role-nya gitu, role-nya sebagai apa gitu ya. Ada beberapa role gitu ya. Yang utama adalah ini root access point gitu ya. Root access point ini mungkin yang paling banyak dipakai gitu ya. Jadi root access point ini adalah access point yang connect langsung ke jaringan Ethernet gitu ya, jaringan LAN gitu ya. Dia connect langsung ke jaringan LAN, itu kita sebut sebagai root access point. Kemudian ada lagi repeater access point gitu ya. Repeater access point ini dia intinya untuk memperkuat sinyal gitu ya, dari satu access point ke klien gitu ya. Jadi kalau AP-nya terlalu jauh gitu ya, hingga klien tidak bisa menangkap, maka di tengah-tengahnya bisa kita beri repeater AP gitu ya, repeater AP. Kemudian ada access point juga yang kita biasa pakai untuk site survey gitu ya. Site survey untuk mendeteksi di sekitar itu ada access point apa saja, kanalnya berapa gitu ya. Ini bisa kita survei dengan menggunakan access point. Kemudian network role untuk radio network optimization ini sepertinya jarang kita akses gitu ya, saya sendiri selama melakukan setting access point itu saya tidak pernah melakukan optimasi terhadap jaringan radionya gitu ya, jaringan frekuensinya gitu ya. Kalau kita pengen melakukan optimasi sebenarnya bisa ya, dengan yang kita optimasi 2 parameter ini sih. Jadi throughputnya kita set berapa gitu ya, ringnya kita set berapa gitu ya. Nah, nanti untuk setting optimasi jaringan radionya nanti tergantung kebutuhan sih gitu ya. Kalau kita pengen jaringan radionya mengirimkan dengan apa namanya ya, dengan rate yang tinggi gitu ya, kita bisa mainkan ini ya, parameter throughputnya ya. Atau kita pengen access point kita memiliki jangkauan yang luas, kita mainkan range-nya. Kemudian access point juga ada mode turbo gitu ya, untuk 802.11b gitu ya, yang biasanya 11 Mbps bisa kita bikin turbo menjadi 22 Mbps gitu ya. Kemudian yang G lebih tinggi lagi ya, jadi yang G bisa mode turbo sampai 54 Mbps. Yang sekarang banyak kita pakai adalah yang G gitu, APG gitu kan, mode G. N juga kadang-kadang kita pakai juga. Kemudian untuk IP address di access point gitu ya, ini sudah kita sebutkan tadi di awal ya, dia punya default IP address gitu ya. Default IP address ini kalau ini untuk akses pertama terhadap settingan access point ya, kita harus tahu default IP address-nya. Tapi default IP address ini biasanya tertera gitu ya, di bagian belakang access point.
Oke, kemudian IP address access point bisa dari default pabrikannya, bisa didapat dari boot protokol, atau bisa didapat dari DHCP. Tapi yang umum adalah yang IP address manual dan DHCP gitu ya. Subnet mesh ini seperti biasa nih ya, relatif mudah ya. Subnet mesh ini nanti akan mengikuti IP addressnya berapa gitu ya. Biasanya sih kelas C gitu ya, yang dipakai gitu ya. Default IP address dari access point adalah kelas C. Ini berarti subnet meshnya adalah subnet mesh kelas C gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah default gateway, ini adalah settingan untuk default IP address dari komponen di jaringan yang punya akses ke internet gitu ya, punya akses ke internet. IP address dari device yang punya akses ke internet. Nah, device itu bisa berupa modem IndiHome itu ya, misalnya modem IndiHome bisa, atau berupa router ya, router dari router perusahaan itu ya, dimana router tadi punya akses ke internet ya, itu bisa juga default gateway address gitu ya. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita set ya di access point ya, tidak banyak sih yang bisa kita set gitu ya. Bahkan mungkin juga yang setting minimalnya gitu ya, kalau kita punya access point, paling setting minimalnya adalah mengganti SSID gitu ya, mengganti SSID, kemudian melakukan setting password wifi gitu ya, jika menggunakan WPA2 gitu ya, maka kita bisa set gitu ya. Oke. Nah, itu ya paling yang bisa kita set itu ya, atau settingan minimalnya ya, itu ya, itu ada settingan minimalnya. Oke, next, access point bisa juga kita gunakan untuk mode bridge gitu ya. Kalau tadi adalah access point untuk mode client server gitu ya, kok client server, metode AP ke client gitu ya. Ada juga mode lain yaitu mode wireless bridge gitu ya, wireless bridge. Jadi wireless bridge ini adalah digunakan untuk memperluas jangkauan LAN gitu ya. Yang pertama, pada prakteknya dia digunakan untuk menyambung gitu ya, menyambung dua buah LAN yang berbeda lokasi gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan bridge, namanya bridge. Oke. Jadi bridge ini dia untuk melakukan extend terhadap jaringan wireless gitu ya, di dalam gedung gitu ya. Untuk level yang menengah, bridge ini digunakan untuk menyambung jaringan antar gedung, antar gedung ini ya. Oke. Atau bisa juga untuk menyambung LAN antar kota gitu ya, antar kota juga bisa.
dua gedung yang berbeda kota gitu ya, maksudnya ya, bisa juga. Oke, next. Oke, nah wireless bridge ini memang dia biasanya tidak digunakan untuk koneksi dengan klien ya. Wireless bridge ini digunakan untuk koneksi antar AP gitu ya, untuk memperluas jangkauannya antar. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi itu ada LAN A dan LAN B itu ya. LAN A dan LAN B, kalau ini dua ini bisa kita sambung menjadi satu jaringan dengan cara kita menggunakan access point pada mode bridge gitu ya. Jadi yang mode bridge ini access point ini dia dikonekkan ke sini dan bawah sini gitu ya. Mengapa tidak langsung gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin ya jaraknya jauh, terlalu jauh gitu ya, jaraknya jauh, maka kita perlu ini gitu ya, perlu bridge. Tapi kalau jaraknya dekat, kita bisa sambung langsung ke sini gitu ya, langsung sini juga boleh kalau dekat gitu ya. Tapi kalau jauh gitu ya, terlalu jauh, kita pakai mode seperti ini ya, bridging seperti itu gitu ya, bridge. Nah, bridge ini kadang bisa mencapai ini, bisa kedengaran untuk mencapai jarak seperti ini, 25 mil atau 50 mil gitu ya, tergantung dari penggunaan antenanya gitu ya. Antenanya kalau kita pakai antena parabolik gitu ya, itu bisa kita capai gitu ya, jarak sejauh itu gitu ya, parabolik besar gitu misalnya. Nah, untuk bridge ini tetap harus mengikuti kaidah ini ya, kaidah transmisi menggunakan gelombang elektromagnet ya, dua tempat atau dua akses point yang pengen kita koneksikan gitu dengan mode bridge ini harus kita harus mempertimbangkan yang namanya Fresnel zone gitu ya. Fresnel zone seperti ini maksudnya ya. Fresnel zone ini, nah ini ya, ini kita sebut sebagai Fresnel zona Fresnel nih. Ini adalah zona Fresnel nih yang berada di dalam garis putus-putus ini. Nah ini ya. Nah ini kalau dia Fresnel zone ini nabrak bukit seperti ini gitu ya, berarti ini kurang baik gitu ya. Ini antenanya kurang baik. Transmisi, kalau kita pakai transmisi ini kurang baik, jadi antenanya ini supaya tidak kena Fresnel zone-nya, tidak kena ini bukit ini, maka ini kita naikkan gitu ya, gitu, supaya Fresnel zone-nya juga naik gitu ya. Nah seperti ini untuk membuat kualitas bridgingnya menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Nah, bridge ini seperti karena ini merupakan access point ya, dia juga ada MAC address-nya gitu ya. MAC address-nya bisa kita beri IP address juga gitu ya, kita beri IP address. Nah, baik nanti kita pakai static ataupun dinamik, kita pakai DHCP gitu. Kita juga bisa pakai enkripsi ya, untuk enkripsi data antara bridge dengan access point utamanya. Kita bisa pakai WEP, tapi yang baru adalah WPA gitu, WPA 2 gitu ya. Untuk sekarang kita jangan menggunakan WEP gitu ya, karena WEP ini sudah mudah dibobol. Kita pakainya WPA 2 gitu ya, WPA 2 ke atas gitu ya. Nah, ini wireless bridge ini biasanya berada di luar, di outdoor gitu ya, di outdoor biasanya gitu ya. Jadi kita harus menggunakan antena yang
tahan cuaca gitu ya, baik itu panas ataupun hujan gitu ya. Nah biasanya sih access point outdoor ini yang banyak dijual ini lumayan tahan lama gitu ya, menggunakan karena peralatannya banyak yang menggunakan plastik outdoor gitu ya, yang digunakan untuk membungkus access point-nya gitu ya, access point-nya, dan sudah dirancang dia tahan air gitu ya. Nah, wireless bridge ini biasanya menggunakan ini ya, PoE ya, Power over Ethernet gitu ya. Power over Ethernet. Gitu ya, karena wireless bridge kan biasanya kita letakkan di tinggi gitu ya. Baik itu di atas rumah, di atas menara gitu ya, di atas tower gitu ya. Untuk powernya biasanya menggunakan PoE gitu ya. Power yang kita lewatkan di kabel UTP gitu ya, kabel UTP. Kemudian untuk SNMP-nya juga bisa kita aktifkan di access point itu supaya kita bisa monitor dengan lebih mudah. Nah ini kira-kira ilustrasi bridge-nya ya, yang ilustrasi yang lainnya ya, ilustrasi bridge-nya gitu ya. Ini bridge kalau kita menggunakan kabel gitu ya, menggunakan kabel ya. Nanti sama sini ya, jadi kalau kita menggunakan WiFi ya, di sini access point-nya, di sini klien yang connect ke sini gitu ya. Nah gini juga bisa, ini AP gitu ya, jadi ini tidak ada ini gitu ya. Oke, atau model bridge seperti ini juga bisa gitu ya. Nah bridge tadi itu harus menggunakan SSID yang sama gitu ya dengan access point utamanya ya. Cukup mudah gitu ya, SSID nya kita samakan gitu ya. Kemudian IP address, kalau IP address ini sifatnya opsional ya, kita tidak pakai IP address juga bisa gitu ya. Jadi dari wireless bridge itu tadi, kita set SSID-nya harus sama dengan access point utamanya gitu ya, karena kita mau mengakses access point utamanya gitu ya. Berarti yang wireless bridge-nya kita posisikan sebagai klien gitu ya, klien. Nah nanti modelnya kalau sudah connect gitu ya, apapun yang nanti saya tadi mau ngomong apa ini, hilang tadi dari otak saya. Lanjut aja deh, nanti kalau ingat saya bahas lagi. Oke, kemudian bridge yang tadi karena letaknya memang biasanya di atas menara, di atas atap gitu ya. Nah, jadi remote aksesnya itu biasanya harus kita aktifkan ya, minimal pakai HTTP gitu lah ya, supaya kita bisa mengakses webnya ya. Oke, next, IP address bisa kita set manual atau pakai DHCP, tapi biasanya kita set manual ya, bukan DHCP ya. Kalau DHCP ini nanti agak repot ini, kalau access point bridge-nya kita set pakai DHCP, nanti DHCP-nya nanti berubah-ubah gitu ya, jadi kita mengakses halaman konfigurasinya akan kesulitan nanti. Oke, ini cukup mudah, ini subnet DNS
ini opsional gitu ya, yang bisa kita set di wireless bridge gitu ya. Biasanya sih kita tidak mengakses melakukan setting DNS gitu ya, karena wireless bridge ini dengan melewatkan paket data ya dari satu LAN ke LAN yang lain gitu ya. Dari satu LAN tidak perlu sampai melihat kontennya ya, tidak susah melihat kontennya, karena yang disambungkan itu adalah koneksi di layer 2 gitu ya, di layer 2. IP routing tabel ini juga opsional ini ya, opsional, kita tidak perlu setting di wireless bridge juga nggak apa-apa ini ya. Oke. Yang perlu kita setting itu adalah ini ya, frekuensi perlu kita setting ya, frekuensi ya, supaya match dengan access point utamanya ya, frekuensi. Kemudian ringnya, tapi ring ini ring jangkauan ya, jangkauan ini di dalam access point itu biasanya tidak dinyatakan dalam meter atau kilometer gitu ya, tapi dinyatakan dalam kekuatan sinyal gitu ya. Kalau sinyalnya kita pilih yang paling tinggi ya, berarti ringnya itu paling jauh gitu ya. Kemudian untuk broadcast SID ini pilihan yang paling baiknya adalah kita nonaktifkan gitu ya, broadcast SSID nya kita nonaktifkan gitu ya, karena kalau kita menggunakan bridge untuk connect dua gedung gitu ya, nah yang connect itu ya dua AP itu gitu ya, dua AP itu kita tidak mengharapkan koneksi dari device yang lain selain dua itu gitu ya, sehingga access point-nya itu tidak perlu kita broadcast gitu ya, nama access point-nya tidak perlu kita broadcast, atau SSID-nya tidak perlu kita broadcast. Nah, yang cukup penting di sini adalah ini ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini kan bridge gitu ya, bridge dua LAN disambung dengan dua bridge seperti ini gitu ya. Sebetulnya ini satu saja sudah cukup gitu ya, tapi kadang-kadang kita juga perlu dua untuk cadangan gitu ya, untuk backup gitu ya. Nah kalau modelnya seperti ini biasanya dia membentuk looping gitu ya, dia akan terjadi looping data di sini gitu ya, muter terus gitu ya, dia looping di sini. Nah untuk mencegah looping, maka kita aktifkan fitur yang namanya spanning tree gitu ya, spanning tree protokol ini kita aktifkan gitu ya di dalam access point gitu ya, supaya tidak terjadi looping seperti ini, itu ya. Jadi nanti di settingan STP itu tadi nanti kita sebutkan access point utamanya itu yang mana gitu ya, access point utamanya itu yang mana, supaya tidak terjadi looping gitu ya, looping data gitu ya. Nah ini sebetulnya juga terjadi di jaringan kabel sih sebetulnya ya, spanning tree ini adopsi dari jaringan kabel sih. Jadi kalau ini dua LAN ini dihubungkan oleh dua switch gitu ya, nah itu biasanya akan terjadi looping seperti ini. Nah untuk mencegahnya kita aktifkan yang namanya protokol ini, spanning tree protokol, itu kita aktifkan supaya tidak terjadi looping gitu ya. Nah itu yang sedikit itu ya, informasi tentang access point dan wireless bridge itu ya.
Oke, saya kira cukup ya, sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.